무궁화 꽃이 피었습니다. 첫 번째 게임을 통과한 참가자여 진심으로 축하합니다. 꼭 갚을게요. 아니 저희는 여러분을 해쳐라. 돈을 받아내 되는 게 아닙니다. Halo sahabat pemakan daun kangkung, selamat datang kembali di channel Kadang Niat Kadang Ora. Oke, selamat bergabung kembali di channel laknat kesayangan kita, yaitu Roda Movie. Kali ini Mimin mau membahas lanjutan dari film Squid Game episode 2 guys. Tapi sebelum lanjut, Mimin mau nyanyi dulu ya. Peluk erat tubuhku, sentuhlah jemariku, kepakan sayap-sayap kebinekaanmu. Jir, kok tiba-tiba ada tukang bakso depan rumah? Kijang satu, tolong! Episode 2 di film Squid Game ini dimulai dengan para staf yang sedang merapikan peti guys. Terlihat di sana ada salah satu peti yang terbuka dan ada seorang wanita yang merogoh di sisi peti di dalamnya. Dan film Squid Game episode 2 ini pun dimulai guys. Yang mekudasi, panglame para pedasi. Hey. Terlihat orang-orang yang selamat dari permainan pertama sedang melamun dan trauma setelah apa yang mereka alami. Di sana terlihat Gi-hun berterima kasih kepada Sang Wo, teman satu kampungnya dulu. Dan ia juga berterima kasih kepada Ali, yaitu orang yang menyelamatkannya di permainan pertama kemarin. Ali ini adalah orang keturunan India guys. Dan kabarnya dia ini juga adalah ayahnya Shiva. Shiva. Namaku adalah Shiva. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Tiba-tiba saja gerbang di ruangan pun terbuka. Dan ternyata mereka adalah para staf itu guys. Dan para staf itu mengumumkan jumlah peserta yang tersisa dan yang tereliminasi. Dan dari permainan pertama telah tereliminasi 255 pemain guys. Dan tersisa 201 pemain saja. Dan hal itu membuat para pemain pun panik guys. Terlihat ada seorang wanita yang menangis dan memohon agar tidak melanjutkan permainannya. Dan juga dia berjanji akan melunasi hutangnya. Dan juga dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang anak yang harus dirawatnya. Akhirnya pemain lain pun ikut-ikutan memohon dan bersujud agar dibiarkan pulang saja guys. Para staf menjelaskan mereka bukanlah para penagih hutang dari para pemain. Para staf bilang mereka sendirilah yang dengan sukarela mengikuti permainan ini dan tanpa sedikit pun paksaan. Dan salah satu pemain bilang bahwa jika mereka tidak dibebaskan, maka mereka akan dicap hilang oleh kepolisian dan polisi akan melacak tempat ini. Dan para staf langsung menembakkan pistol peringatan. Dan seketika itu para pemain pun takut dan panik guys. Sang Wok pun memberanikan diri untuk buka mulut. Bahwasanya dalam pasal 3 perjanjian itu, apabila mayoritas setuju, permainan boleh dihentikan. Dan staf itu membenarkan hal itu guys. Seketika pemain pun merasa lega karena mereka punya secerca harapan untuk pergi dari tempat itu. Namun sebelum menentukan pilihannya, staf itu menunjukkan jumlah uang yang akan didapatkan jika mereka berhasil menang, yaitu sejumlah 25,5 miliar won. Wah, mantap ini guys. Hal ini membuat para pemain bimbang untuk mengambil keputusan. Kemudian vote pun dimulai. Dan di sana ada dua tombol, di mana hijau kalau mereka setuju melanjutkan permainan
Dan sedangkan tombol merah itu sebaliknya guys, dimana dimulai dari pemain nomor urut paling akhir, yaitu pemeran utama kita guys, Gi-hun. Dimana dia menekan tombol merah dan tak mau melanjutkan permainan ini. Voting pun terus berlanjut pada pemain lain. Bahkan uniknya skor hijau dan merah di sana kejar-kejaran dan hanya selisih 1 poin saja guys. 218번 Saat Sang Wong memilih, dia dengan pede dan runway otaknya dia malah memilih untuk melanjutkan permainan. Hal ini membuktikan bahwa dia sangat membutuhkan uang guys. Dan kampretnya, padahal dia tadi yang bilang untuk melakukan voting, malah milih lanjut nih. Koplak ini orang. Staf pun bilang, apapun hasil dari vote ini adalah hasil dari musyawarah mufakat guys. Voting pun terus berlanjut, dimana hasil skor pun sama 100 banding 100, dimana voting menyisakan satu orang, yaitu kakek-kakek tua Bangsul dengan nomor urut 1. Dan ia pun menjadi penentu dari hasil vote mereka. Pada awalnya dia bingung untuk memilih hijau atau merah, yang membuat para peserta lain dagdikduk dan gemeteran. Pada akhirnya kakek ini memilih tombol merah dan membuat permainan pun dihentikan. Beberapa peserta yang voting hijau pun kecewa dan staf itu bilang mereka masih memiliki kesempatan di lain waktu. 그럼 안녕히 돌아가십시오. Singkatnya, peserta pun diturunkan di tempat sepi. Begitu juga dengan Gi-hun yang diturunkan bareng Sae-byok. Mereka diikat matanya dan ditutup. Alhasil mereka pun bekerja sama untuk membuka ikatan itu. Namun setelah ikatan Sae-byok terlepas, dia malah ingin meninggalkan Gi-hun. Karena dia beralasan kalau dia membuka ikatan Gi-hun, pasti dia akan menagih hutang yang ia copet waktu itu. Alhasil, karena kasihan, Sae-byok pun membukakan ikatan di lengan Gi-hun, lalu dia pun meninggalkannya. Di lain tempat, Sang-wok diturunkan bareng Ali di tempat yang sama. Singkatnya, Gi-hun melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Namun apa yang mereka alami ini tidak masuk akal. Polisi pun meremehkan dan tidak mempercayai ucapan Gi-hun guys. Lalu Gi-hun pun memberikan bukti nomor HP yang pernah diberikan mereka. Polisi pun mencoba menelpon nomor tersebut. Tapi saat ditelepon, itu adalah nomor emak-emak yang suka sen ke kiri tapi belok ke kanan guys. Akhirnya Gi-hun pun menelpon nomor tersebut, tapi anehnya nomor itu tidak terdaftar. Loh kok bisa? Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Lalu kita diperlihatkan dengan detektif bernama Junho yang melihat kartu nomor yang diberikan Gi-hun ke kantor polisi. Gi-hun yang pulang ke rumah tampak kosong dan tak ada siapa-siapa. Lalu tak sengaja Gi-hun malah bertemu dengan Sang-woo guys. Saat itu Sang-woo menceritakan masalahnya, yaitu dia terlilit hutang yang sangat banyak guys. Kemudian Gi-hun pun menemukan ibunya yang berada di rumah sakit karena diabetes guys. Dan dokter bilang ibu Gi-hun harus diberi perawatan lebih. Lalu ibunya Gi-hun memutuskan untuk pulang saja karena ia tahu keadaan ekonominya yang kurang baik. Dan Gi-hun bilang kalau suatu saat dia berjanji akan pulang dengan membawa uang yang sangat banyak guys. Kita pun diperlihatkan lagi dengan detektif Junho. Dia terlihat sedang mencari kakaknya yang tidak ada kabar. Lalu Junho pun mencari ke kosan kakaknya. Kata ibu kos di sana, kakaknya Jungwoo tidak pulang beberapa hari ini.
Setelah masuk ke kamarnya, Jungwo pun memeriksa barang-barang kakaknya dan ia menemukan nomor kartu yang sama seperti apa yang dia lihat saat Gi-hun memberikan nomor itu ke kantor polisi kemarin guys. Aduh, habis napas guys. Di sisi lain, Sae-byok menemukan adiknya dan dia berjanji akan menemukan ibunya yang jadi TKI di Arab Saudi guys. Di sisi lain, detektif Junwoo datang ke kantor polisi untuk meminta alamat Gi-hun guys. Di sisi lain juga terlihat Ali yang mengunjungi pabrik tempat kerjanya. Ia lalu menemui atasannya dan menagih upah yang selama ini belum dia bayar. Atasannya bilang, dia saat ini juga belum ada uang karena bisnisnya ini belum ada pemasukan. Tapi Ali melihat ada segepok uang yang tergeletak di meja atasannya itu. Lalu atasannya itu mengambil dan pura-pura pergi karena ada sesuatu urusan. Tapi Ali mengejarnya dan terus memaksa atasannya itu untuk membayarnya guys. Lalu terjadilah baku hantam dan tak sengaja tangan atasannya itu masuk ke dalam mesin penggilingan pabrik itu guys. Waduh. Lalu Ali pun kabur dengan membawa uang tadi. Di suatu toko, ibunya Sang-woo sedang menelpon Sang-woo dan dia belum tahu kalau Sang-woo itu sedang ada masalah. Selama ini, Sang-woo hanya berpura-pura sukses kepada ibunya itu. Tak lama kemudian, ada pelanggan yang datang dan agak sombongnya si ibu ini menceritakan bahwa anaknya yaitu Sang-woo sedang sibuk berbisnis di Amerika guys. Dan tak lama kemudian, datang dua orang polisi yang mencari Sang-woo. Di mana sekarang Sang-woo ini menjadi buronan karena kasus penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi, dan pelanggaran undang-undang untuk tindak pidana ekonomi. Terlihat wajah ibunya ini tak percaya atas yang dilakukan anaknya itu. Sedangkan Sang-woo yang sedang mumet malah berendam sambil minum tuak manurung guys. Lalu tiba-tiba terdengar bel yang terus-menerus berbunyi. Dan di depan pintunya itu terdapat sebuah kartu yang sama seperti waktu itu dia dapatkan saat join permainan gila kemarin guys. Kartu itu bertuliskan tanggal, waktu, dan tempat jika Sang-woo tertarik lagi untuk join permainan. Di tengah malam dan hujan lebat, Ali sedang panik atas kejadian tadi. Dan istri Ali menanyakan dari mana dia mendapatkan uang itu. Lalu Ali pun menyuruh istrinya itu untuk pulang kampung ke India sana untuk bertemu Shiva. Di sisi lain, Gi-hun menemui temannya yang di episode pertama kemarin bermain judi bersama. Dia juga meminta pinjaman uang sebesar 3 juta won kepada temannya itu untuk membiayai pengobatan ibunya. Sayangnya temannya itu tidak bisa membantunya. Dan istri temannya itu dengan sinis meminta suaminya untuk masuk. Wah, pasti mau wik-wik nih, aduh. Akhirnya Gi-hun hanya bisa meratapi nasibnya itu sambil minum sebotol tuak di depan sebuah minimarket guys. Lalu tiba-tiba saja datang seorang kakek-kakek peserta nomor 1 kemarin. Lalu Gi-hun pun mengajak kakek tua itu untuk ngobrol dan minum tuak manurung bersamanya. Dan si kakek bilang dia akan mengikuti kembali permainan itu karena dia beralasan hidupnya tidak akan lama lagi karena dia mengidap penyakit tumor otak guys. Di lain tempat, Giono sedang berbicara dengan bawahannya. Ternyata Giono ini adalah salah satu pemimpin geng Black Cobra guys. Di sana, Giono memerintahkan bawahannya itu untuk mengumpulkan semua anak buahnya untuk merampok uang dengan jumlah miliaran won di sebuah tempat permainan kemarin guys. Si bawahnya itu tiba-tiba jadi tengil dan dia sebenarnya tahu aib Giono ini guys. Dimana dia habis kalah judi Filipina dan dia memiliki hutang yang sangat banyak guys.
Ia juga bilang bahwa orang-orang itu juga sedang mencari Giono guys untuk mengambil mata, jantung dan organ lainnya untuk mengganti melunasi hutang tersebut. Dan benar saja para penagih itu datang bergerombol dan bawahnya yang hendak pergi langsung ditusuk oleh Giono guys. Dan Giono pun lari dari kejaran penagih itu dan ia langsung loncat ke dalam sungai Bengawan Solo guys. Dan Gihun sing duwe utek wi malah minjem uang kepada mantan istrinya sebesar 2 juta won. Dan mantan istrinya itu bilang bahwa hidupnya aja pas-pasan dan tidak bisa membantu Gihun. Dan Gihun menyuruh mantan istrinya itu untuk minjam kepada suaminya guys. Lalu mantan istrinya itu langsung marah besar dan terjadilah adu buacot guys. Tiba-tiba suami sang mantan bersama anaknya itu datang guys. Gihun pun langsung berpamitan kepada anaknya itu dan langsung pergi meninggalkan rumah itu di tengah derasnya hujan guys. Tiba-tiba si suami mantan itu datang menghampiri dan memberi Gihun segepok duit guys. Lalu Gihun pun menerimanya dan berterima kasih guys. Tapi ia memberikan dengan ikhlas tanpa harus dikembalikan, asalkan Gihun tidak boleh mengganggu dan menemui keluarganya lagi. Seketika itu Gihun langsung memberikan boge mentah guys. Nyoh rasa no nyoh 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 nyoh. Dan ia pun melemparkan semua uangnya kepada suaminya mantan. Dan tak disangka anak Gihun itu melihatnya guys. Kembali lagi ke detektif yang mencari kakaknya itu guys. Akhirnya dia menemui Gihun dan dia menanyakan seluk-beluk kartu dan permainan itu. Namun karena moodnya yang sedang gak baik-baik aja gitu ya, ia langsung masuk ke dalam rumahnya. Saat membuka pintu, Gihun menemukan kartu undangan itu lagi guys. Dan alhasil Gihun langsung ikut lagi ke permainan itu dan menunggu jemputan dari staf yang akan datang. Begitu juga dengan Sangbo yang ikut kembali karena masalah hidupnya rusak berantakan. Giono juga ikutan karena hutang kepada orang Filipina yang numpuk. Saebyok yang kembali ikut, si kakek yang sudah pasrah dengan hidupnya dan juga Ali yang kesusahan. Akhirnya mereka masuk ke dalam mobil yang menjemput mereka. Seperti biasa mereka diberi gas agar tertidur paksa. Kecuali Saebyok, dia sepertinya belajar dari kesalahannya dan tidak menghirup gas itu, sehingga dia tidak tertidur guys. Begitu juga dengan detektif Jungwo yang mengikuti mobil mereka untuk mengetahui apa sebenarnya terjadi. Menurut kalian apa yang terjadi selanjutnya guys? Siapakah kira-kira pemenang dari game selanjutnya ini? Nantikan part 3-nya guys, oke? Yang mekudasi, yang mekudasi, Bang Yame, para pedasi. Hey.